Ada modus menggandakan uang dan ritual mencari jodoh di balik kasus pembunuhan sadis ibu dan anak yang jasadnya disembunyikan di dalam toren di Tambora, Jakarta Barat. Dan untuk mengulasnya, saat ini saya sudah bersama dengan tersangka Febri Arifin. Pada waktu itu kejadiannya seperti apa sampai gelap mata menggunakan pipa air untuk menghabisi nyawa korban? Jadi kejadiannya itu pertama itu kan mandiin anaknya dulu ya, karena pada saat itu mandiin anak saya ada megang sedikit lah di bagian punggung. Mungkin ibunya itu agak nggak senang saya cuman megang, akhirnya ngejambak ke rambut saya yang akhirnya dia keluar kata-kata kasar. Dari situ saya emosi sih waktu itu. Tapi pada saat Anda waktu itu kan pertama kali membunuh ibunya dulu, anaknya tidak mendengar waktu itu di kamar mandi? Kalau anaknya tidak, karena kan di waktu itu ibunya kan suka musikan ya. Jadi waktu itu ada megang handphone sambil musikan tuh di ada ruang lagu yang diputar. Nah, Pada waktu itu memang ini sudah terencana atau gelap mata saja, Mas Febri? kalau rencana untuk pembunuhan sih awalnya saya tidak ada. Cuman begitu dia ada ngomong aneh-aneh ngatain saya, di saat itu emosi, terus saya langsung langsung ngebunuh ibunya. Dari situ saya berpikir kalau misalkan anaknya lihat saya kan pasti saya juga pikirannya dia teriak, pasti saya juga akan teriakin, orang-orang pada datang kan. Makanya saya langsung ke anaknya. Secara spontan waktu itu tidak terencana artinya? Kalau untuk ibunya ya. Waktu itu berarti anak ini ikut dihabisi juga untuk menutupi jejak? Bener. Kemudian pada saat selesai dibunuh, kenapa disembunyikan di dalam toren? Karena kan waktu itu saya setelah pembunuhan itu saya sempat nyari tempat ya. Karena tempat yang memungkinkan itu ya hanya itu sih. Hanya di dalam toren saja? Setelah pembunuhan apa yang Mas Febri lakukan? Setelah pembunuhan saya ngambil uang terus saya langsung kabur. Dan senjata pembunuhan pipa besi ini juga tidak ditemukan oleh pihak kepolisian. Waktu itu dibuang di mana, Mas Febri? Kalau pipa setelah selesai saya dari rumah korban, saya keluar ganti pakaian, terus pipanya itu saya buang ke kali ya. Masih di sekitar Angke Barat? Di Kalijodo. Terkait dengan ritual penggandaan uang dan juga mandi untuk mencari jodoh untuk anak korban, ini apakah Anda lakukan untuk menutupi, mengulur waktu untuk membayar utang atau seperti apa? Kalau yang penggandaan uang itu emang saya buat mengulur tagihan utang dia kan. Harusnya setelah lebaran itu niat saya mau ngelunasin gitu setelah lebaran. Kalau untuk yang mandi anaknya ini dia minta ke saya, jadi gara-gara kejadian awal di almarhum bapaknya kan, yang akhirnya itu dia mencoba mendorong saya buat ke anaknya ini gitu. Sebetulnya utangnya berapa banyak sampai tega menghabisi nyawa korban? Kalau utang sih paling sisa tinggal 30 jutaan, karena kan dari awal udah decide sambil dicicil ke dia. Dari awal 90 juta itu? Itu berlanjut terus saya cicil sekitar tinggal 20 atau 30 itu kurang lebih. 60 juta sudah dicicil? Benar. Dari 2021? Kabur? Waktu itu tujuan kemana? Tujuan saya langsung pulang ke Jawa Tengah. Ke Jawa Tengah? Waktu itu ke Banyumas? Ke Banyumas, itu memang kampung halaman? Iya, kampung halaman. Kemudian waktu itu polisi juga mengejar ke sana. Mas Febri ada upaya melarikan diri betul ke dekat waduk? Iya, dari rumah terus saya langsung kabur ke area waduk itu. Memang sudah kenal lama dengan kedua korban ini? Kenal korban sekitar 4 tahun gitu, 4 tahun lebih lah. Dari 2021? Secara spontan karena tersulut emosi akhirnya menghilangkan nyawa korban ibu dan anak. Ada penyesalan yang Anda rasakan? Kalau nyesel ya banget misalnya, karena kan gimana ya, nyesel lah Bu, nyesel banget. Ada yang ingin disampaikan untuk keluarga korban? Ini masih ada satu adiknya lagi? Kalau buat keluarga korban ini saya minta maaf yang sebesar-besarnya udah menghilangkan nyawa ibu dan anaknya. Ya, untuk mengetahui lebih lanjut apa motif pelaku tega menghabisi nyawa ibu dan anak di Kecamatan Tambora, Jakarta Barat, saat ini sudah bersama saya Kanit Krimum Polres Metro Jakarta Barat, AKP Dias Yudhistira. Pak, ini bisa diceritakan
modusnya seperti apa menghabisi nyawa ibu dan anak dimasukkan ke dalam toren? Jadi dapat saya jelaskan kaitan dengan modus pelaku untuk melakukan tindakan pembunuhan terhadap dua orang korban ini didasari atas dasar motif ekonomi. Ekonomi. Betul. Memang diawali sebelumnya dengan adanya perkataan kasar dari korban terhadap pelaku yang itu memicu dan men-trigger pelaku untuk melakukan pembunuhan itu. Keduanya kenal dekat? Keduanya kalau intinya mereka saling mengenal dan ini sudah mengenal dari tahun 2021 sampai 2025. Itu kaitan dengan hubungan mereka ini karena tetangga dan juga pernah ada meminjam sejumlah uang pelaku terhadap korban seperti itu. Pelaku berhutang? Betul. Sejumlah uang, nominalnya diketahui? Kalau kaitan dengan nominal kita tidak bisa memastikan, cuma penyampaian dari pelaku pada saat kita lakukan pemeriksaan kurang lebih sekitar 90 juta rupiah. 90 juta rupiah dari 2021 sampai 2025? Betul, dan sudah itu dicicil dan belum lunas sampai dengan kejadiannya. Sampai pembunuhan belum dilunasi? Belum, siap. Uang yang dipinjam untuk apa? Kebutuhan apa? Untuk kebutuhan sehari-hari dari pelaku, karena memang pelaku ini bisa kita sampaikan memang orang yang kurang mampu, namun melihat dari korban ini orang yang dermawan dan mau meminjamkan uang karena sudah kenal lama, itulah yang akhirnya mendasari dari pelaku ini melihat korban itu memiliki sejumlah uang dan ingin menguasai itu. Dibunuhnya tidak di toren air itu yang di belakang rumah? Yang pertama itu dilakukan pembunuhan awalnya kepada ibunya, lalu dilanjutkan kepada anaknya. Seperti itu, yang posisi di ruang tamu dan juga di kamar mandi di belakang. Pembunuhannya artinya sudah terencana atau secara spontan pada saat itu? Kaitan dengan perencanaan kita tetap terapkan dengan pasal 340 yaitu pembunuhan berencana, karena sesaat setelah melakukan pembunuhan terhadap korban yang pertama, pelaku ini sempat memikirkan bagaimana cara dia untuk menghilangkan jejaknya, sehingga dia melanjutkan aksinya dengan melakukan pembunuhan yang kedua terhadap anaknya, karena posisi pada saat itu memang pembunuhan pertama tidak dilihat langsung oleh korban yang kedua, sehingga pada saat selesai melakukan pembunuhan terhadap korban pertama, pelaku ini melanjutkan dengan memikirkan bagaimana cara menghilangkan jejak dengan melakukan pembunuhan yang kedua. Kemudian waktu itu ditemukan di toren pada tanggal 6 Maret Betul. 2025. Betul. Pembunuhan awal pada tanggal berapa, Pak? Kita dapat yakini dari hasil otopsi bahwa itu sudah berlangsung selama kurang lebih hampir 1 minggu, sehingga kita yakini dan dengan bukti dari CCTV yakni pelaku melakukan pembunuhan itu di tanggal 1. Dari penangkapan pelaku apa saja barang bukti yang diamankan? Barang bukti yang dapat kita amankan yakni sepeda motor, lalu baju yang yang digunakan oleh pelaku untuk pada saat itu, dan juga barang-barang lainnya. Namun kaitan dengan barang bukti pipa yang digunakan untuk melakukan pembunuhan pada saat itu sudah dibuang oleh yang bersangkutan di Kalijodo. Jadi pada saat perjalanan dia mengarah ke tempat dia diamankan di Banyumas, itu dia membuang beberapa barang-barang memang pada saat itu digunakan oleh dia. Oke, senjata pembunuhan tidak ditemukan. Betul. Pada waktu itu bagaimana awal mula mengungkap bahwa pelaku ini merupakan orang terakhir yang bertemu dengan korban di rumahnya? Betul, karena memang tadi kami dapat sampaikan bahwa ini pelaku dan juga korban itu adalah orang yang saling mengenal dan sudah dalam jangka waktu yang lama. Jadi pada saat itu pun di TKP kita temukan handphone yang milik korban. Jadi atas dasar itu dan juga CCTV serta keterangan saksi-saksi, kita mengarah kepada satu orang yakni pelaku, lalu kita lakukan pengejaran seperti itu. Baik, kemudian pelaku ini kan ada unsur berencana juga. Ancaman hukuman untuk pelaku? Kaitan dengan ancaman hukuman yang kita dapat terapkan kepada pelaku yakni 20 tahun penjara, yakni juga dilanjutkan sampai seumur hidup, hingga paling berat adalah hukuman pidana mati. Seorang wanita paruh baya ditemukan tewas usai menagih utang. Seperti apa kronologinya selengkapnya hanya di iNews Pulse sesaat lagi. Ya, harapan dari keluarga sih kita mengharap pelaku diberi hukuman yang setimpal ya.